Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Perkenalkan, nama Ibu Fitarianisih, NIM 230160117. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengisahkan sebuah cerita. Mungkin dari anak-anak ada yang sudah pernah mendengar terkait dengan cerita Imam Ahmad dan istighfar seorang penjual roti. Jadi Imam Ahmad merupakan pendiri dari mazhab Hambali, di mana beliau ini adalah salah satu seorang ahli fikih dan hadis di salah satu kota Baghdad. Beliau juga merupakan salah satu murid dari Imam Syafi'i. Jadi ketika peninggalannya beliau, ketika masih hidup dulu, beliau sempat bercerita bahwa suatu ketika beliau ingin pergi yaitu ke kota Irak. Nah, perjalanan beliau itu tidak didasari dengan suatu tujuan. Jadi beliau memang sebenarnya ingin ke kota Irak. Nah, mulailah Imam Ahmad itu pergi ke Irak. Setelah melewati beberapa hari menuju ke kota Irak, beliau itu tiba di sebuah kampung. Waktu itu beliau tiba di kampung tersebut pada saat sholat Isya. Jadi beliau memutuskan untuk berjamaah di salah satu masjid tersebut. Setelah sholat selesai, kemudian jamaah sudah pulang, Imam Ahmad tersebut memutuskan untuk tidur di masjid karena beliau itu merasa kelelahan dengan perjalanan yang cukup jauh. Namun tiba-tiba ada seorang marbot masjid yang "Wahai Syekh, apa tujuan engkau ke sini?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin beristirahat. Saya adalah seorang musyafir." Nah, kemudian ketika setelah mendengar jawaban dari Imam Ahmad, si marbot tersebut sebelumnya belum mengetahui kalau Imam Ahmad merupakan salah satu ahli fikih dan hadis di kota Baghdad. Nah, jadi marbot tersebut Imam Ahmad sampai keluar jalan. Beliau itu merasa sedih karena tujuannya ingin tidur di masjid, tapi malah tersebutnya. Kejadian tersebut diketahui oleh salah satu seorang penjual roti, di mana penjual roti tersebut bertempat tinggal di sebelah masjid, tepatnya di sebuah ruko yang kecil. Ruko tersebut merupakan sekaligus tempat tinggal si penjual roti tersebut. Melihat Imam Ahmad merasa sedih, si penjual roti itu menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Syekh, mari tidur di tempat saya saja. Namun rumah saya itu sempit." Kemudian mendengar ajakan penjual roti tersebut, Imam Ahmad menghampiri dan mengikutinya sampai ke rumah. Tapi penjual roti tersebut merupakan orang yang ketika tidak ditanya itu tidak mengajak bicara si Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad ke tempat penjual roti tersebut, beliau itu melihat penjual roti membuat roti dari memasukkan tepung, kemudian garam, air dan lain sebagainya. Itu aktivitasnya itu tidak terputus menzikirkan istighfar setiap melakukan aktivitas. Jadi penjual roti tersebut tidak pernah berhenti beristighfar. Jadi aktivitas tersebut memunculkan keingintahuan Imam Ahmad dan beliau
bertanya kepada penjual tersebut, apa hasil dari perbuatanmu ini? Kemudian si penjual roti menjawab, berkat wasiat dari saya beristighfar itu semua hajat saya terkabulkan. Namun hanya satu yang sampai saat ini belum saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Mendengar pernyataan penjual roti tersebut, kemudian si Imam Ahmad itu merasa terkejut dan beliau berkata, Allahu Akbar. Ternyata hasil dari doa dan istighfar yang engkau mengantarkan saya sampai ke kota Irak untuk bertemu dengan engkau. Mendengar perkataan si Imam Ahmad, penjual roti tersebut merasa senang dan langsung menghampiri beliau dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kisah dari kisah tentang penjual roti dan Imam Ahmad. Istighfar si penjual roti dan Imam Ahmad. Nah, dapat kita ambil. Anak-anak ada yang tahu? Baik, kalau belum tahu berarti hikmah dari cerita tersebut bahwasanya dengan kita beristighfar itu akan membawa kelapangan rezeki dan hal yang tidak disangka-sangka. Seperti dalam sebuah riwayat yang berbunyi, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita dapat mengambil ilmu bahwa sesibuk apapun kita melakukan aktivitas di dunia, tapi kita harus mengingat Allah, salah satunya dengan terus beristighfar, seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.